Pernahkah kamu membayangkan ada negara yang punya bendera sendiri, presiden sendiri, bahkan paspor sendiri, tapi tidak dianggap oleh PBB? Negara yang benar-benar berdiri, tapi seolah hantu di peta politik internasional. Inilah dunia misterius negara-negara yang tidak diakui oleh PBB. Mereka punya rakyat, wilayah, bahkan pemerintah. Tapi bagi PBB mereka tidak ada. Sebelum masuk ke daftar negara, mari kita pahami dulu konsepnya. Menurut hukum internasional, satu wilayah bisa disebut negara jika memenuhi 4 syarat berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Yaitu memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berfungsi, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Namun, pengakuan internasional tetap menjadi kunci utama. Tanpa pengakuan dari negara lain, apalagi PBB, status mereka menjadi abu-abu. Mereka eksis secara de facto, tapi tidak dengan de jure. Beberapa di antaranya lahir dari perang, konflik etnis, atau perpecahan negara besar. Tapi yang menarik, mereka tetap hidup, punya sistem pemerintahan, bahkan ekonomi sendiri. Kita mulai dari yang paling terkenal, yaitu Taiwan. Secara teknologi dan ekonomi, Taiwan termasuk negara maju, memiliki presiden, parlemen, mata uang, dan paspor sendiri. Bahkan punya tentara yang sangat modern. Namun karena tekanan dari Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan tidak diakui sebagai negara oleh PBB. Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, sementara Taiwan menyebut dirinya Republik Tiongkok. Dulu, Taiwan adalah pusat pemerintahan Republik Tiongkok setelah kalah perang melawan komunis tahun 1949. Sejak itu, dua pemerintahan Tiongkok hidup berdampingan, satu di Beijing, satu di Taipei. Ironisnya, banyak orang di dunia tahu bahwa Taiwan ada, tapi secara diplomatik mereka pura-pura tidak tahu. Sekarang kita pindah ke Afrika, ke wilayah bernama Somaliland. Setelah Perang Saudara Somalia pada tahun 1991, wilayah ini memisahkan diri dan membentuk pemerintahannya sendiri. Mereka punya presiden, pemilu yang demokratis, bendera, bahkan pasukan keamanan sendiri. Namun dunia tetap menganggapnya sebagian dari Somalia. Padahal jika kamu datang ke Somaliland, kamu akan menemukan perbatasan, mata uang, dan sistem politik yang stabil, jauh lebih aman dibanding Somalia itu sendiri. Sekarang kita menuju Eropa Timur di tepi sungai Dniester antara Moldova dan Ukraina. Inilah Transnistria, sebuah wilayah kecil yang memisahkan diri dari Moldova pada tahun 1990-an setelah pecahnya Uni Soviet. Transnistria punya pemerintah, militer, bahkan paspor sendiri, tapi tidak satu pun negara anggota PBB yang mengakuinya. Kamu akan melihat lambang palu dan arit di benderanya, simbol warisan Soviet yang masih mereka banggakan. Meskipun tidak diakui, Transnistria tetap berfungsi seperti negara normal. Mereka punya sistem pendidikan, ekonomi, bahkan ekspor ke produk luar negeri melalui jalur tidak resmi. Selanjutnya ada Abkhazia dan Ossetia Selatan. Kedua wilayah ini memisahkan diri dari Georgia setelah Perang Besar tahun 1990-an. Dengan dukungan militer Rusia, dua wilayah ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun hanya segelintir negara seperti Rusia, Nikaragua, dan Suriah yang mengakuinya. Bagi dunia internasional, keduanya tetap dianggap bagian dari Georgia. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan menemukan pos perbatasan Rusia, mata uang rubel, dan paspor Abkhazia yang bahkan bisa digunakan di Moskow. Tapi di mata dunia, mereka hanyalah wilayah separatis. Nah, yang terakhir memang agak unik dan agak gila.
Sealand adalah platform besi bekas dari benteng Perang Dunia II di Laut Utara lepas pantai Inggris. Pada tahun 1967, seorang pria bernama Paddy Roy Bates memproklamasikan wilayah itu sebagai Kerajaan Sealand. Mereka punya bendera, paspor, dan bahkan pernah mengalami kudeta kecil. Meski tidak diakui siapapun, Sealand sering disebut negara terkecil di dunia, simbol ekstrim dari semangat kemerdekaan pribadi. Nah, kenapa mereka tidak diakui? Alasannya bermacam-macam, seperti politik global, pengaruh negara besar, atau karena dianggap melanggar kedaulatan negara induk. Faktanya, pengakuan negara seringkali lebih politis daripada hukum. Selama negara besar seperti Amerika, Rusia, atau Cina tidak setuju, maka pengakuan sulit terjadi. Beberapa wilayah memilih bertahan dalam bayang-bayang, menjalankan pemerintahan sendiri, dan menunggu saat dunia berubah. Negara-negara yang tidak diakui ini mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Ada wilayah yang nyata tapi tidak diakui. Ada rakyat yang punya identitas tapi tidak punya nama di dunia internasional. Mereka adalah simbol dari perjuangan, harapan, dan ironi globalisasi modern. Jadi lain kali kalau kita melihat peta dunia, ingatlah ada negara-negara yang tidak terlihat di sana tapi ada di dunia nyata. Mereka benar-benar ada. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Pencet tombol subscribe-nya, like jika kamu suka, dan share untuk membagikan video ini ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.